equmukela emthonjeni likela izwi ngxoxo exoxo ngamaxoxo equmukela. Salam hangat kepada teman-teman semua. Ini adalah keberlanjutan dari perbincangan yang kita mulai pada pekan lalu. Dan saya tidak akan merangkum secara mendalam, tapi saya ingin membahas secara umum ya terkait dengan konteks yang kita hadapi sekarang lewat lensa-lensa yang saling terhubung. Tubuh, sumber daya, tanah, air, dan menyusutnya ruang-ruang politik. Nah, saya melihat di kolom chat juga ya, kalau kemarin ada perbincangan kita kemarin sangat dinamis dalam isu-isu yang awalnya kita anggap sebagai isu yang terpisah-pisah ya. Di sesi dialog atau di babak dialog pertama ini kita melihat ada hubungan antara isu-isu yang kita perbincangkan yang biasanya dianggap sebagai isu-isu yang terpisah. Nah, langkah selanjutnya adalah sekarang strategi apa yang perlu kita lakukan di tengah isu krisis berlapis ini. Di tengah masa krisis global yang saling terhubung antara satu satu sama lainnya. Dan sebagai JAS kan kita ini saling terhubung dan bersama kita kuat begitu ya. Kita akan melakukan analisis dan pendekatan dengan menggunakan tadi. Mulai dari dialog pertama sampai dialog hari ini kita akan menggunakan perspektif tadi ya, kebersamaan, kolektivitas, dan kita akan memikirkan tentang strategi. Ya, jadi kekuasaan, gerakan, dan perubahan. Apa bentuk perubahan yang perlu kita sasar bersama secara kolektif? Nah, untuk memulai, saya ingin menyambut Kristal dan Tarsel. Ya, silakan Kristal dan Tarsel. Saya tunggu Kak Tarso menyalakan kameranya sebentar ya. Nah, sudah, oke, baik. Selamat datang kepada Anda berdua. Dan sebagai seorang pendengar ya dari perbincangan yang lalu, dan karena saya sudah merefleksikannya juga ya setelah mendengar dialog pertama pada pekan lalu, mungkin mari kita mulai dengan Anda, Kristal. Kristal, apa saja sih sebenarnya tren-tren kritis yang kita sebagai aktor gerakan sosial ini harus perhatikan? Karena lagi-lagi, tadi kita sudah berbincang minggu lalu ya, silahkan Kristal. Terima kasih Sherin. Minggu lalu diskusinya sangat menarik ya. Saya dengar banyak sekali diskusi, lalu banyak sekali refleksi tentang pentingnya menghubungkan satu isu dengan isu lainnya, tidak bekerja sendiri-sendiri. Dan sepertinya minggu lalu tuh saya seperti mendapat biji ya yang masuk ke dalam kepala saya, yang tertanam benih dan kemudian sudah tumbuh begitu menjadi pohon. Saya rasa yang paling penting untuk kita pahami adalah kerja-kerja yang kita lakukan sendiri-sendiri ini ternyata saling terhubung ya, satu sama lain. Kita kadang merasa kita bekerja di isu A sendirian, tapi ternyata terkait dengan lain. Misalnya kita fokus di isu tubuh, ternyata kerja di bidang tubuh atau di isu tubuh ini terhubung dengan kerja-kerja di bidang tanah, air, ekstraktif, dan hal ini terjadi terus-menerus, terus-menerus. Dan sepertinya semua kerja-kerja kita ini berujung pada perlawanan kita terhadap kekuatan yang sangat besar ya. Bagaimana kita berawal dari perjuangan mendukung hak ketubuhan, lalu sampai pada perjuangan melawan aktor yang sangat besar, dan kawan-kawan yang berjuang di isu tanah, isu air, isu suara, juga sama, muaranya di situ, melawan aktor yang besar. Nah, kemudian di perbincangan minggu lalu kita juga membahas tentang gerakan sosial, membangun gerakan dan konsep kekuasaan. Kita kemudian membahas bagaimana caranya kita bisa mengorganisir gerakan kita dengan lebih baik lagi, dan saya rasa kemarin sudah dijelaskan ya, penting untuk membangun strategi gerakan yang interseksional dan kompleks. Jadi jangan kita mau bekerja yang simpel-simpel saja, satu isu sendirian. Kita harus membangun struktur-struktur formal, jejaring formal yang saling menjangkau satu sama lain agar kita bisa bekerja sama dan agar kita juga bisa mengontak atau menjangkau funder, pendana. Dan gerakan sosial ini kan sekarang seperti gerakan sosial yang kita lakukan ini kan sekarang seperti sangat formal ya. Harus ada dana yang datang dari atas, dan kemudian dana yang datang dari atas tersebut harus diatur secara sedemikian rupa, harus ada rencana keuangan, laporan keuangan, dan ini membuat kita terlampau sibuk. Dan kita saking sibuknya kita bahkan tidak melakukan atau hampir sulit untuk melakukan kerja-kerja lapangan yang bermakna. Ini salah satu refleksi saya ya. Dan saya juga penasaran, apa
peran individu dan individu di dalam kolektif kita. Bagaimana caranya kita bisa mendukung. Jadi kemarin kan ada yang bilang titik-titik atau nodes. Bagaimana caranya kita bisa menghubungkan satu titik atau satu gerakan atau satu aktor di wilayah A dengan titik gerakan atau aktor di wilayah B, C, D. Bagaimana kita bisa membuat jaring dari koneksi antara titik tersebut dan bagaimana koneksi-koneksi tersebut dapat dibangun tanpa ini ya menggunakan perspektif yang terlampau formal seperti yang tadi saya katakan di awal ya. Dan di tengah hal itu kita menghadapi sebuah kenyataan ya bahwa kerja-kerja ini membutuhkan sumber daya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa membangun gerakan atau membangun kerja-kerja yang memang benar kita membutuhkan sumber daya, tetapi jangan sampai sumber daya ini membuat kita terlampau ribet, terlampau sulit, karena ada banyak sekali batasan-batasan atau dokumen-dokumen yang harus diselesaikan untuk menggerakkan sumber daya gitu. Dan kita juga membahas tentang konsep entanglement atau saling berkelindan. Ketika kita memberikan sesuatu ketika kita memberikan perhatian terhadap sesuatu isu, maka sesuatu isu itu akan jadi nyata, akan jadi besar begitu. Seperti tadi ya, kita juga sempat berbincang tentang kemarin kita juga sempat berbincang tentang PBB, lalu Uni Afrika. Apakah perlu kita sebenarnya memberikan atau mencurahkan perhatian kita kepada isu tadi ya, Uni Afrika, PBB, dan kemudian membesarkan isu tersebut, atau sebenarnya kita perlu fokus ke isu yang lain? Dan saya rasa ya memang butuh sih fokus ke isu-isu yang besar seperti itu, tapi apa yang kemudian bisa kita lakukan agar kita tidak terlalu tenggelam di dalam isu-isu yang terlampau besar tersebut, sampai akhirnya tidak sempat benar-benar melakukan kerja-kerja di akar rumput dan melakukan perubahan. Terima kasih. Jadi ini otak saya sekarang sedang mencuat ya, seperti ranting pohon yang bergerak kemana-mana. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa penting bagi kita untuk merefleksikan hidup sekarang seperti apa sih, perkembangan ekonomi sekarang seperti apa, dan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa hidup di tengah kondisi yang damai dan bermartabat. Dan saya rasa penting bagi kita untuk fokus di isu-isu atau hal yang konkret seperti itu ya. Bagaimana cara menggapai kehidupan yang damai, kehidupan yang bermartabat, alih-alih fokus ke isu-isu yang masih mengawang-awang. Dan ya, bagaimana kemudian kita harusnya fokus ke isu-isu nyata seperti bagaimana manusia atau orang berhubungan atau terkait dengan tanahnya. Dan penting bagi kita untuk berbincang dengan menempatkan konsep kelas, jenis kelamin, dan gender di tengah. Agar kemudian saya rasa dalam pembahasan kita selanjutnya kita harus menggunakan terminologi yang lebih membumi ya, alih-alih terminologi yang kritis. Maaf, teknis. Ya, jadi ada banyak ide yang ditawarkan di atas meja. Nah, saya mau memberikan provokasi nih. Saya rasa seperti yang tadi Anda katakan, Kristal ya, konteks ini memaksa kita untuk bertanya tentang kerja-kerja gerakan kita dan kendaraan gerakan kita apa. Jadi tadi kan ada donor, ada mekanisme pertanggungjawaban. Ini kan semua kendaraan gerakan kita yang kita gunakan untuk mencapai pembebasan gitu, dengan kekurangan dan kelebihannya ya. Saya ingin menambahkan, apakah pembebasan itu merupakan sebuah premis dari kemampuan kita untuk bermimpi? Jadi sebenarnya saya ingin bertanya, sebenarnya kita ini membangun kekuatan, kita membangun gerakan untuk apa sih? Apakah pembebasan itu merupakan tujuan akhir kita begitu? Dan apa sih maknanya gitu ketika kita bekerja bersama-sama secara berjejaring dan mengendarai satu kendaraan politik ini bersama-sama? Saya ingin sekarang pindah ke Tarso. Karena saya rasa salah satu hal yang kita sedang eksplorasi di sini adalah, dan ya saya rasa kita kemarin sudah menyelam ya sedemikian rupa minggu lalu tentang, kalau saya ingin menggunakan kerangka yang berbeda ya, fitur dan aspek
dari kerja-kerja atau rezim otoritarianisme. Jadi kekuasaan yang dikumpulkan atau kekuasaan yang dibangun dengan cara yang sangat spesifik, cara yang otoritarian. Tarso, bolehkah berbincang atau bolehkah bagikan kepada kita elemen-elemen yang tadi dikatakan oleh Kristal ya, apa yang perlu kita lakukan ke depannya? Apa sih otoritarianisme itu? Karena tadi kan Kristal sudah mengatakan ya bahwa penting bagi kita untuk memikirkan ketika kita membangun gerakan kita, ketika kita membangun gerakan di tengah konteks kita, kita perlu paham bagaimana kekuasaan ini sekarang bergumul atau terpusat. Terima kasih Sherin, terima kasih Kristal. Senang sekali saya bisa berbagi tempat dengan kawan-kawan semua. Kalau dari saya bekerja untuk pusat riset dan strategi, kita menganalisis gerakan-gerakan otoritarian di seluruh dunia untuk mendukung gerakan-gerakan keadilan sosial. Organisasi saya, Political Research Associate, bekerja banyak di Amerika, tapi kita juga bekerja di global. Dan saya adalah anak dari rezim otoritarian Brazil. Kristal, di dialog pertama tadi Kristal menawarkan ide tentang kita sedang berada di waktu di mana dunia ini sedang dicipta, dibangun ulang, di mana kita bermimpi, di mana dunia sedang dibangun ulang. Saya rasa di pembangunan ulang atau remaking ini adalah kata yang perlu kita fokuskan. Saya akan coba garis bawahi beberapa fitur-fitur utama yang kemudian muncul dari diskusi pertama atau dari tadi ya rangkumannya Kristal. Nah, kita melihat ada ruang-ruang yang tertutup nih. Jadi salah satu ciri khas dunia tempat kita tinggal sekarang, ruang-ruang mulai tertutup. Mulai dari ruang-ruang pemerintah, ruang-ruang media, dan bahkan ruang-ruang di dalam keluarga kita. Kita melihat bagaimana jurnalis ditekan, direpresi, aktivis, lawan-lawan atau pihak oposisi politik, kelompok agama minoritas, populasi-populasi yang terpinggirkan ini semakin ditekan, ruangnya semakin ditutup. Dan banyak sekali orang yang kemudian jatuh menjadi korban. Kita melihat bagaimana ekonomi menjadi poin penggerak utama yang memiliki kekuatan sangat besar dalam menuntun arah kemajuan masyarakat atau arah kemana masyarakat akan berjalan. Sedangkan kelompok-kelompok yang di luar ekonomi atau yang tereksklusi semakin terbingkirkan. Misogini dan patriarki ini mulai semacam memberikan nutrisi atau memupuk munculnya gerakan-gerakan populisme dan otoritarianisme baru, dan kita bisa melihat bahwa model kekuasaan patriarkis yang biasanya ini diaplikasikan di keluarga, bapak yang kuat, bapak yang tegas, ini sekarang dicontoh dan diikuti oleh negara-negara di penjuru dunia. Kita melihat bahwa ada banyak sekali ya bentuk patriarki yang muncul atau bagaimana patriarki meresap ke dalam seluruh struktur sosial, mulai dari agama, supremasi agama ya, kita bisa lihat sangat kental sekali patriarki di situ, hingga militer. Dan ketika kita membahas tentang rezim otoritarian atau rezim yang bahkan fasis ya, otoritarian ini em, mengumpulkan kekuasaan, tapi di saat yang sama otoritarianisme ini juga seperti menjual mimpi-mimpi atau janji-janji manis demokrasi. Karena ada komponen-komponen demokrasi yang kemudian ditampilkan oleh otoritarianisme, seperti pembagian tugas dan penyusunan divisi atau kantor-kantor pemerintah yang fokus di isu yang berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat ada kekuasaan yang terkumpul atau dikumpulkan, dipusatkan dalam rezim otoritarianisme, tapi mereka juga menggunakan nilai-nilai demokrasi gitu untuk mengambil simpati publik. Dan otoritarianisme ini memang bentuknya beragam ya, mulai dari Brazil, dari India, dan dari negara-negara lain. Tapi ada trennya. Dan kita bisa melihat bahwa sepertinya pemimpin otoriter dari satu negara dan negara ini saling belajar satu sama lain dan saling bertukar informasi, mengembangkan modelnya masing-masing. Kita melihat sekarang dalam politik organisasi atau gerakan agama yang bukan dibiayai, yang didorong oleh ideologi patriarkis ini bergerak. Misalnya gerakan-gerakan agama yang mengatakan bahwa moral kita sedang berada di ujung tanduk. Jadi gerakan-gerakan keagamaan yang bergerak dengan menggunakan ideologi patriarkis ini banyak terlihat sekarang.
Dan biasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang militan, dan mereka aktif juga di politik. Kita juga melihat selain kelompok agama kelompok berbasis agama dengan yang menggunakan ideologi patriarkis, ada juga kelompok-kelompok nasionalis ya, seperti misalnya nasionalis kulit putih di Amerika, nasionalis Hindu di India, dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita melihat bahwa politisi suka merangkul nih kelompok-kelompok yang berbeda ini ke dalam koalisinya untuk kemudian diajak bekerja sama. Kita melihat bahwa kelompok-kelompok ini memiliki perspektif yang berbeda-beda, tetapi mereka sadar bahwa mereka harus bekerja sama untuk mewujudkan dunia atau ide yang ingin mereka wujudkan. Jadi kelompok-kelompok tadi ya, kelompok-kelompok konservatif agama yang diusung oleh nilai-nilai patriarki, kelompok militer, bahkan kelompok ultranasionalis ini suka diambil atau dijangkau oleh para aktor politik, para politisi. Dan otoritarianisme ini adalah kalau menurut saya ya, bentuk kegagalan demokrasi. Jadi ketika demokrasi gagal, otoritarianisme muncul. Dan kalau menurut saya yang namanya transisi dari demokrasi ke otoritarianisme ini bisa diputarbalikkan. Jadi sebenarnya demokrasi bisa dipulihkan. Dan yang namanya perubahan dari demokrasi ke rezim otoriter ini sebenarnya ada tanda-tandanya dan kita bisa melihat awalnya misalnya bagaimana ada orang atau aktor yang mulai semakin kuat, lalu munculnya kepanikan-kepanikan moral, lalu pergerakan militer, dan dari hal ini atau dari pola-pola ini kita bisa melihat lahirnya sebuah rezim otoriter, dan itulah yang harus kita pahami dan kita harus jeli sekarang. Terima kasih, Tarso. Jadi di dialog ini, ketika kita membuka dialog ini, kita kan membahas beberapa ide-ide yang berbeda, dan saya rasa dalam perbincangan pada hari ini kita akan menyinggung ide-ide yang kita bahas pada dialog di minggu kemarin ya, secara lebih jauh lagi. Anda berdua mengingatkan saya tentang quote dari Gramsci. The old world is dying and the new world struggle to be born. Dunia yang lama ini sudah mau mati dan dunia yang baru ini belum terlahir. Dan sekarang adalah waktunya monster-monster ini hidup berkeliaran di tengah kita. Jadi seperti yang Anda katakan, Kristal, kita berada di fase cipta dunia. Dunia sedang tercipta kembali dan kita sekarang sedang berada di persimpangan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk melakukan resourcing, pengumpulan sumber daya bersama dengan gerakan-gerakan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dengan kita di masa cipta dunia, di masa titik balik ini. Sekarang saya ingin meminta Alexa untuk melanjutkan, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan kawan-kawan kalau memperkenalkan dirinya silahkan tuliskan di kolom chat dari mana kalian berasal, dan kita juga memasukkan sebenarnya biografi dari masing-masing pembicara agar kawan-kawan bisa mengenal mereka lebih jauh di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Sherin dan terima kasih Tarso dan Kristal karena sudah mengantarkan kita langsung ya ke diskusi yang mendalam. Barusan sangat kaya sekali ya informasi awal yang diberikan. Satu hal yang jelas dari apa yang Anda katakan adalah pentingnya bagi gerakan untuk dapat pentingnya para gerakan-gerakan gerakan-gerakan aktor sosial ini harus bermimpi. Pentingnya kita untuk bermimpi, pentingnya kita untuk memimpikan dunia macam apa yang ingin kita buat di masa depan. Saya ingin meminta Patricia dan Fumi untuk bergabung bersama saya dalam perbincangan ini. Halo, Fumi. Halo, Patricia. Dua kawan dari JAS. Mari kita bicara tentang gerakan. Kita menggunakan istilah movement atau gerakan ini berkali-kali ya. Tapi kita tidak bisa meromantisasi gerakan sebenarnya. Kita bicara tentang bagaimana gerakan ini dibangun melalui tumpah darah. Sulit. Dan kita tahu ada perpecahan, ada tantangan, ada kelemahan, dan jurang-jurang yang perlu dijembatani dalam gerakan kita. Saya rasa kita harus jujur, dan kita harus lihat realitas yang kita hadapi di lapangan seperti apa. Ada risiko, dan ada konsekuensi dari tantangan-tantangan kita ketika membangun gerakan. Saya ingin mulai dari Anda, Patricia, Patty.
apa yang Anda lihat sebagai, menurut Anda sekarang gerakan atau pengorganisaran gerakan ini situasinya seperti apa ya? Apakah Anda melihat, wah, pergerakan kita sekarang ini akan maju di masa depan, sedang menuju ke arah yang benar? Atau menurut Anda kira-kira apakah ada kelemahan dan isu yang harus kita fokuskan untuk memperbaiki gerakan kita? Terima kasih. Terima kasih Alexa dan juga semuanya. Saya senang sekali berada di sini. Saya pikir semua pergerakan sedang menghadapi beberapa hal. Pertama adalah saat yang sangat sulit, dinamika yang sulit dan rumit untuk berproses dan untuk bisa mengerti dimensi-dimensi yang ada di dalamnya. Juga pergerakan sedang menghadapi tekanan-tekanan dari gerakan-gerakan konservatif. Contohnya ada di kekuatan, misalnya seperti undang-undang yang tidak berpihak kepada mereka yang membela hak-hak bagi umat manusia. Juga saya melihat bahwa banyak sekali gerakan-gerakan yang selalu reaksinya adalah untuk mempertahankan atau defensif. Juga ada beberapa wacana-wacana di media-media yang masuk ke dalam sektor-sektor di dalam populasi atau grup-grup sosial, kelompok-kelompok sosial, dan isu-isu ini selalu berada di sana, narasi-narasi ini selalu berada di sana, dan khususnya menyasar kepada perempuan-perempuan. Juga kita menghadapi konsekuensi dari climate change, perubahan iklim, yang tentunya membuat populasi atau manusia mereka makin poor, makin miskin. Dan ini tentu saja harus dipikirkan bagaimana mereka harus hidup hari ke harinya. Bagaimana kita harus berjuang untuk bertahan survival, untuk bertahan hidup bagi mereka ini. Dan ada di banyak negara di mana yang mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak punya akses terhadap informasi atau bahasanya itu berbeda-beda, dan juga perlu ada orang-orang yang bisa menginterpretasikan hal-hal ini, dan karena ini ada masyarakat-masyarakat yang tidak berbicara misalnya bahasa yang resmi ya dari negara tersebut, jadi diperlukan penerjemah-penerjemah juga. Lalu penting untuk bisa melihat masalah-masalah yang terjadi secara kolektif, yang secara umum, sehingga kita bisa melihat ini secara bergerak secara sistemik juga. Sehingga kita bisa melihat bagaimana menghadapi masalah-masalah di satu tempat dan di tempat yang lain. Dan strategi-strategi bisa diidentifikasi secara lebih detail lagi. Jadi ini tentu saja sebuah momen yang rumit, tapi juga memberikan banyak opportunity atau peluang, sehingga kita bisa saling terhubung satu sama lain untuk menghadapi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Patty. Terima kasih banyak. Saya rasa apa yang tadi Anda katakan atau jabarkan membantu kita untuk melihat bagaimana dinamikanya di lapangan. Dinamika di lapangan ini bisa semacam
menunda atau menghalangi tujuan gerakan yang ingin kita capai. Tapi tadi Anda juga mengatakan beberapa komponen atau beberapa elemen tentang harapan ya. Bagaimana tantangan yang kita hadapi ini saling terhubung antara satu dengan sama lainnya. Saya rasa kompleksitas yang tadi dikatakan oleh Anda, Patricia, maaf, ini adalah semacam kerumitan yang harus kita hadapi bersama ketika kita membangun gerakan. Sekarang saya ingin meminta tolong kepada Fumi ya. Fumi, tadi kan kita sudah membahas tentang adanya dinamika yang sangat kompleks yang berdampak pada pembangunan gerakan, pada gerakan kita. Dan Fumi, peluang-peluang seperti apa yang Fumi lihat dalam gerakan dan apa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin benar-benar membangun gerakan ke depannya? Terima kasih banyak Alexa. Halo teman-teman semua dan terima kasih Patty atas tadi ya penjelasannya. Saya rasa kompleksitas ini juga misalnya gerakan-gerakan yang ada ya, kita sebagai pengorganisir juga menghadapi semacam kondisi yang sulit. Jadi ini gerakan adalah sesuatu yang kompleks dan kita sebagai pengorganisir harus menyadari bahwa musuh kita bukan hanya negara, ada aktor-aktor lain. Dan kita bisa melihat bahwa sekarang kita sedang berada di masa jatuhnya demokrasi. Bagaimana rezim demokrasi jatuh satu demi satu. Dan penting bagi kita kemudian untuk mencari tahu sebenarnya siapa pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang kemudian berada di balik dunia atau di balik sistem-sistem yang masih bekerja hingga saat ini. Nah, serangan terhadap gerakan-gerakan, serangan terhadap kita ya, gerakan progresif ya, yang saya maksud, misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan kepada gerakan-gerakan kita atau infiltrasi-infiltrasi yang dilakukan di seluruh penjuru dunia terhadap kerja-kerja kita ini menandakan bahwa proyek anti hak asasi manusia ini, jadi lawan kita ini mencoba untuk melemahkan kemampuan kita dalam membangun kekuatan, dalam membangun gerakan. Inilah kenapa kita harus terus-menerus melakukan pengorganisiran ulang, membangun citra kita kembali, karena kita selalu diserang. Dan kita bisa lihat ya, kalau kata Kristal tadi, kita dari sisi yang pembela sosial ini harus mengais-ngais funding, mengais-ngais dana, sedangkan lawan kita tidak gitu, sumber dayanya lebih banyak. Saya rasa yang paling penting adalah kita harus tetap memajukan gerakan yang benar-benar dibuat oleh orang. Jadi saya rasa kita harus menyadari bahwa gerakan yang kita bangun adalah gerakan yang dibuat atau diusung oleh manusia, oleh orang khusus, bukan mesin, bukan gerakan yang dibangun atau dijalankan oleh mesin. Dan kalau kita bicara tentang gerakan, biasanya kan gerakan ini dibangun oleh kawan-kawan miskin, kawan-kawan minoritas, kawan-kawan kulit berwarna dan berkulit hitam. Dan tentu saja hal ini berimplikasi terhadap bagaimana kemudian gerakan ini bisa muncul dan bisa dimajukan ke depannya. Saya rasa seiring dengan berjalannya waktu, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri sebagai sebuah gerakan, apa yang kita butuhkan agar gerakan kita ini menjadi lebih kuat. Gerakan-gerakan yang sukses, gerakan-gerakan yang sampai sekarang masih berjalan, kita bisa belajar dari mereka, dan biasanya gerakan-gerakan ini mereka gerakan-gerakan yang masih bergerak atau masih berhasil hingga sekarang ini, mereka adalah gerakan-gerakan yang tahu siapa musuhnya, tahu cara melawan musuhnya, dan telah menang melawan musuhnya, dan setelah menang mereka melakukan pengorganisiran ulang. Jadi kita bisa belajar dari pola-pola ini, dan kita perlu sadar bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh lawan-lawan kita untuk melemahkan kita. Dan kita harus berhati-hati, karena orang-orang yang di dalam gerakan kita pun juga belum tentu bisa membantu atau bisa memajukan gerakan kita gitu. Bisa jadi mereka menjadi musuh kita sendiri. Jadi menurut saya penting bagi kita untuk menyadari bahwa musuh kita banyak, bukan hanya negara. Karena yang namanya kepentingan kapital, kepentingan pemodal, kepentingan elit ini kan bentuknya ada banyak, orangnya ada banyak. Jadi sekarang apa jiwa dari gerakan kita dan bagaimana cara merawat jiwa ini di tengah gempuran kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dan tadi kita juga membahas tentang pentingnya membangun jembatan, membangun jaringan ya. Kita sudah jelas tadi tentang hal-hal yang perlu kita lawan, hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi saya rasa ada sebagian besar ada semacam
kepentingan atau ada semacam kebutuhan untuk membangun dunia atau membangun gerakan kita, gerakan yang merangkul jaringan-jaringan progresif, gerakan yang merangkul LSM-LSM progresif. Dan ketika kita mau membangun gerakan yang inklusif ini, kita harus membangun jaringan atau membangun hubungan secara setara. Jadi hubungan horizontal sesama teman yang kita bangunnya harus setara begitu. Kalau kita memang benar-benar ingin memperjuangkan sebuah dunia inklusif di masa depan, kata Fumi. Ya, terima kasih Fumi. Jadi tadi pertama Fumi mengatakan bahwa kita harus jelas gerakan ini dibangun untuk melawan siapa. Dan tadi ada beberapa komentar juga di kolom chat yang mungkin teman-teman sudah membaca. Soalnya bertanya ya, gerakan secara sejarah ya, mungkin teman-teman semua kan tahu ya, kita setelah melakukan, teman-teman semua punya gerakannya masing-masing, dan gerakannya masing-masing ini selalu biasanya melawan sayap kanan, melawan konservatif, dan kita bisa melihat lawan-lawan kita sekarang jadi semakin kuat, semakin aktif di berbagai tempat, dan kita terus mencoba untuk melakukan gerakan, dan orang-orang yang memobilisasi gerakan kita ini menjadi target oleh gerakan-gerakan sayap kanan. Jadi saya rasa di sini ada ini ya, ada hal yang perlu kita perhatikan. Nah, komentar singkat saja, bagaimana kemudian kita bisa membuka perbincangan, bisa membahas tentang konsep power four, kekuatan untuk merubah sesuatu bersama-sama. Jadi kan tadi ada banyak ya, kepentingan yang berseliweran di sekitar kita, dan di momen-momen seperti ini bagaimana caranya kita bisa menyatukan kekuasaan untuk membawa perubahan, bagaimana kita bisa menyatukan kekuasaan untuk melawan misalnya power four. Ya, jadi kita akan bahas dan kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang strategi kalau misalnya Fumi mau menjawab pertanyaan tersebut. Pati mungkin ingin menjawab atau memberikan komentar singkat tentang power four, mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Menurut saya generalisasi ini yang kita tadi bicarakan tentang gerakan-gerakan progresif yang Pumi sampaikan ini sangat penting karena saya pikir ini penting untuk mengetahui gerakan-gerakan yang fundamental atau gerakan-gerakan sayap kanan ya. Dan juga penting untuk disebutkan bagaimana mengerti dinamika-dinamika ini juga sangat penting untuk dilakukan. Silakan Fumi. Terima kasih banyak Pati. Saya rasa tentang power four ya, kita harus memikirkan sebenarnya hal-hal apa yang sudah yang telah hilang dari kita yang perlu kita klaim lagi. Kalau saya berasal dari gerakan, atau tujuan dari gerakan saya adalah untuk mengklaim ruang-ruang yang telah hilang begitu. Ada beberapa pembelajaran penting ya dari kegagalan-kegagalan atau kehilangan-kehilangan kita di masa lampau. Jadi bagi saya ketika membahas tentang mengumpulkan kekuatan, tentang power four, penting bagi kita untuk berkaca pada hal-hal yang telah hilang dari kita dan hal-hal yang perlu kita klaim. Tapi lebih jauh dari itu, sampai sekarang saya berpikir banyak dari kita ketika kita memikirkan tentang misalnya orang-orang biasa, orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita belum bisa memikirkan atau mencari cara bagaimana cara mengalahkan sistem opresi dan sistem apa yang kita bangun di masa depan begitu. Dan kadang-kadang kan kadang-kadang waktu masa COVID ya, kita selalu bilang bahwa kita nggak mau kembali ke normal, kayak yang normal ini tidak baik, yang normal ini terlalu jahat begitu ya. Tapi di dalam momen-momen seperti ini sekarang ya, kita diserang dari kanan dan dari kiri, dan seperti kita ini sekarang sedang bermain di posisi bertahan, dan posisi bertahan ini adalah bagian dari strategi yang penting dalam gerakan. Tapi ketika kita melakukan posisi bertahan, kita harus bisa membayangkan nanti kalau kita menyerang, nanti kalau kita mau menggapai kebebasan atau pembebasan, apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak boleh bertahan hanya sekedar bertahan. Kita harus bisa membayangkan ke depan rencana kita apa ketika menyerang.
Oke, Shirin, saya akan kembalikan ke Anda agar kita bisa menyelam lebih jauh. Apa saja implikasi strategis dari yang tadi sudah dikatakan oleh kawan-kawan semua ya. Tadi, bagaimana kita sekarang sedang berada dalam posisi defensif atau bertahan, pentingnya imajinasi dan pentingnya menyerang kembali. Silahkan, Shirin. Terima kasih, Alexa. Nah, melanjutkan ke depan, saya ingin mengundang Tamara, Zev, Sonya, dan Tarso ke dalam perbincangan ini. Untuk perbincangan lebih besar lagi. Halo teman-teman semua dan selamat datang. Baik. Nah, setelah mendengar refleksi dari kondisi pembangunan gerakan, kondisi pergerakan sekarang, kita sudah melihat bagaimana kemudian ada banyak sekali hal-hal yang tidak stabil nih di era-era sekarang. Pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan sebagai pembuka dari perbincangan ini adalah, Tamara, Zev, Sonya, dan Tarso, gerakan keadilan sosial dan keadilan rasial ini harusnya bentuknya seperti apa sih? Wujudnya seperti apa sih? Silahkan, Tamara. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang sangat besar ya. Ini pertanyaan besar yang kita bahas pada hari ini. Gerakan untuk mendorong keadilan sosial ini bergantung pada, jadi ada hubungan antara opresi dan pembebasan. Karena sumber daya ini kan dipegang oleh pihak yang mengopresi, dan orang-orang yang menuntut pembebasan ini tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya. Jadi kalau dari sistem ekonomi di Amerika sekarang ya, sekarang ekonominya sedang terguncang karena gerakan membuat tuntutan-tuntutan ekonomis. Jadi gerakan di Amerika ini sekarang kita mulai menuntut redistribusi sumber daya. Gerakan-gerakan ini mulai menuntut kesetaraan distribusi sumber daya. Jadi orang-orang di Amerika atau gerakan di Amerika ini sudah sadar bahwa kuncinya adalah sumber daya. Kuncinya adalah menyebarluaskan sumber daya, dan pemerintah lalu kemudian perusahaan privat ini mereka mulai melakukan semacam serangan-serangan balik gitu. Saya barusan berdiskusi dengan teman saya dan kita membahas tentang gerakan pembebasan dan apakah kita sekarang sedang berada di posisi bertahan atau posisi menyerang. Nah, kalau di Amerika sih kita sekarang sepertinya berada dalam posisi menyerang ya, karena kita semua sadar bahwa sistem di Amerika dibuat untuk menekan kita, dan karena kita ditekanlah kita harus melawan balik, harus menyerang. Dan kayaknya kita tidak perlu menggunakan lensa yang kompleks ya. Kalau misalnya kita paham bahwa ada sistem yang menekan kita, ada sistem yang membuat kita tidak bisa bergerak, tandanya itulah saatnya kita harus melawan begitu. Dan apalagi kalau kita tambah dengan isu perubahan iklim atau pengrusakan alam ya. Jadi kalau menurut saya semua orang harus menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan berbagai macam hal. Jadi everyone has to do everything. Semua orang harus melakukan hal apa yang mereka bisa dalam gerakan ini. Dan kalau menurut saya sih kita semua harus senang gitu ya melihat bahwa gerakan sekarang sedang maju ke arah ini, ke arah perlawanan, ke arah menyerang. Nah, kawan-kawan yang lain silakan yang mau menjawab. Tadi ya ada lensa atau pendapat provokatif yang dikeluarkan oleh Tamara. Zev, saya lihat mikrofonnya sudah menyala. Ya, terima kasih Tamara, dan untuk menambahkannya, dan ini juga tadi sudah dikatakan oleh Pati dan Fumi, silo, fragmentasi gerakan, bagaimana kita bergerak terkotak-kotak. Ini bukan kebetulan, tapi ini didesain. Nah, jangan lupa, selama bertahun-tahun opresi kolonial, penjajah atau pihak-pihak kolonial ini terus mengetes strategi, menyempurnakan strategi-strategi yang mereka kala itu gunakan untuk memecah gerakan. Penjajah menggunakan berbagai macam taktik untuk memecah belah kita dulu, dan mereka masih menggunakan taktik-taktik tersebut, masih mengasah, masih menyempurnakan taktik-taktik tersebut hingga sekarang. Dan gerakan sulit memang untuk kemudian melawan balik. Kenapa? Karena infrastruktur atau sistem kita ini memang dibangun untuk membiayai isu atau membiayai kerja-kerja yang terpisah, yang terfragmentasi.
Ini adalah salah satu cara bagaimana kekuatan-kekuatan kolonial ini mencoba memecah belah kita. Jadi kita didesain untuk bekerja sendiri-sendiri. Kita didesain untuk menerima dana khusus untuk isu A, isu B, isu C. Dan makanya oleh karena itu penting bagi kita untuk memetakan sebenarnya area-area mana saja sih yang kemudian menjadi medan perjuangan kita, dan bagaimana caranya kita bisa bergabung bersama dan membangun jaringan dan memutarbalikkan keadaan begitu. Dan menurut saya kita juga perlu proaktif tapi bukan ofensif. Jadi kita perlu aktif tetapi bukan agresif, aktif tetapi bukan menyerang. Terlepas dari model-model patriarkis, model-model pentingnya pemimpin pria kuat ya yang dinormalkan di seluruh dunia, ada juga hal-hal yang sedikit melenceng dalam konteks-konteks tertentu. Jadi kita perlu paham konteks, dan kalau kita memahami konteks, dan kalau misalnya kita di dalam satu konteks ya, misalnya kita memilih bekerja sama dengan pihak-pihak yang dekat dengan penguasa gitu, ya tidak apa gitu, karena kan kita paling paham dengan konteksnya, dan ketika kita bekerja dengan pihak-pihak yang dekat dengan penguasa bukan berarti kita mendukung mereka. Kalau ini sebenarnya hal yang ingin saya tekankan, karena ya ada banyak bentuk formasi gerakan dari seluruh dunia, dan ada juga gerakan-gerakan misalnya yang mencoba membangun pemerintahan tandingan begitu ya, yang fokus di isu atau fokus di kekuatan orang-orang yang ada di dalamnya. Ada serangan balik dan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk memecah pembangunan gerakan ini. Jadi sekarang sedang ada perlawanan yang dilakukan, dan saya rasa kita bisa belajar dari perlawanan-perlawanan yang sudah kita lakukan dari selama ini. Dan ketika kita membangun gerakan, bukan berarti gerakan yang kita bangun akan selalu berhasil, selalu bahagia. Kita harus selalu belajar dari gerakan yang kita bangun, dan kalau ternyata gerakan yang kita bangun ini runtuh, ya kita belajar darinya. Tanpa melupakan identitas kita, tanpa melupakan siapa kita dan untuk siapa kita berjuang. Terima kasih banyak. Sonia, Tarso? Ya, senang sekali bisa berada di tengah teman-teman semua. Saya akan singkat saja. Saya tadi memikirkan tentang satu kutipan dari John Scott ya. Dulu ketika kita memulai debat-debat intelektual terkait gender pada tahun 1980-an. Scott waktu itu mengatakan sesuatu yang saya terus ingat sampai sekarang. Katanya, tidak ada respon-respon yang mudah ketika kita mencoba menyelesaikan masalah yang sulit. Dan saya rasa kita mungkin harus menempatkan diri kita di dalam perbincangan ini dengan menggunakan perspektifnya Scott tadi ya. Kita harus sadar bahwa masalah yang kita hadapi sekarang terlampau atau sangat kompleks, dan bukan tidak bijak kalau misalnya kita mencoba menggali respon-respon cepat untuk menjawab permasalahan yang kompleks ini. Karena respon-respon cepat, respon-respon singkat yang kita berikan nih ketika berhadapan dengan masalah yang terlampau sulit ini tidak akan bisa menyelesaikan isu ini dan mengantarkan kita pada ujung perjuangan. Jadi menurut saya yang penting kita lakukan sekarang adalah membuka jalan agar proses terus terjadi. Nah, melanjutkan apa yang tadi dikatakan sebelumnya tentang industri, saya menggunakan terminologi industri ini untuk menunjukkan bahwa ya memang ada industri besar ya sebagai payung. Sepertinya keterburu-buruan kita untuk mencari solusi, untuk mencoba memahami, ini datang dari tekanan industri tersebut. Jadi industri atau lawan kita atau oposisi kita ini seperti menekan kita agar kita kemudian mengeluarkan atau menelurkan solusi yang cepat. Ini kan juga tidak baik ya. Saya rasa kita perlu mengambil waktu untuk merefleksikan secara kolektif, bukan hanya tentang kompleksitas besar yang kita hadapi, kompleksitas yang terjadi di dunia yang merupakan rumah kita ini. Saya rasa penting bagi kita untuk mengambil waktu dan mencoba memberi nama hal-hal
atau memetakan apa saja yang sedang kita lawan. Ya, jadi memang silo atau bekerja sendiri-sendiri ini adalah sebuah wabah ya yang menyerang gerakan politik kita, dan di setiap tempat pasti bentuk silo atau bentuk kerja sendiri-sendiri ini berbeda. Tapi sekali lagi, kalau dari posisi saya ya, karena saya punya pengalaman hidup di era pasca fasisme yang sampai sekarang sebenarnya masih ada ya, jadi belum hilang fasisme. Masih kalau dalam skenario yang paling buruk mungkin saya bisa mengatakan bahwa fasisme ini ya masih ada, cuma masih tersembunyi begitu ya, mungkin belum memunculkan dirinya. Saya rasa gerakan-gerakan progresif, gerakan-gerakan feminis, queer, gerakan-gerakan anti rasisme secara khusus, saya rasa gerakan-gerakan ini belum bisa untuk secara lebih kolektif mengenali besaran krisis yang sekarang kita hadapi. Jadi mereka masih belum bisa menilai seberapa besar masalah yang sedang mereka hadapi. Belum bisa menyadari sebenarnya ini masalah skalanya besar sekali loh. Dan kalau dari pandangan saya, masalah-masalah ini pasti akan hadir cukup lama ya. Saya rasa masalah-masalah yang kita hadapi ini tidak akan hilang dalam satu malam, dan saya mencoba menjadi radikal tapi realistis nih ya, dengan mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan hilang dengan cepat. Dan bagaimana caranya kita bisa mencoba mencari solusi tanpa kehilangan imajinasi seperti yang Fumi katakan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan tadi ya, kemampuan untuk menjadi sangat realistis, menyadari bahwa ini dunia yang sedang kita hadapi, masalah-masalah yang sedang kita hadapi di dunia sekarang ini banyak, skalanya besar dan sulit untuk diubah, tapi di saat yang sama di tengah realitas atau di tengah kemampuan untuk berpikir secara realistis tersebut, kita tidak boleh lupa bagaimana caranya berimajinasi atau membayangkan. Terima kasih banyak Sonia karena sudah menambahkan lapisan baru ya ke dalam perbincangan ini, dan saya rasa penting bagi kita untuk kemudian berhadapan atau mencoba menghadapi konteks, menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat besar, masalah yang sangat kompleks yang kita hadapi. Tarso, saya setuju dengan apa yang kawan-kawan lain katakan tentang tidak ada jawaban yang simpel ya untuk masalah yang sangat kompleks yang kita hadapi sekarang. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sonia. Saya rasa kita sekarang ini bermain dalam sebuah permainan atau babak yang panjang. Ini adalah perjuangan lintas generasi ya, dan kita memang sedang berada dalam sebuah momentum, dan kita sekarang berada di masa krisis iklim, dan ada banyak sekali sebenarnya peluang bagi kita untuk melawan, tapi di saat yang sama peluang-peluang munculnya rezim otoritarianisme juga banyak gitu. Bagaimana kemudian isu-isu tentang iklim juga turut berevolusi. Krisis iklim kemudian dianggap sebagai sesuatu yang rasional, dan bahkan sekarang mulai banyak dilirik perhatian oleh pemerintah. Jadi kita ada di periode yang sangat dinamis. Saya rasa satu hal yang perlu kita bahas tentang tantangan-tantangan yang ada di depan kita adalah bagaimana caranya kita membahas tentang alignment atau penyelarasan solusi, alih-alih memikirkan satu solusi. Jadi alih-alih bertanya tentang solusinya apa, satu solusi, saya rasa ini mode berpikir untuk menjawab permasalahan yang kurang baik ya. Dan ada banyak sekali orang yang telah berjuang sebelum masa-masa kita, dan saya rasa penting bagi kita untuk kemudian memikirkan bagaimana caranya menjalin satu solusi dengan solusi lain yang dikeluarkan oleh pihak-pihak lain, alih-alih mencari satu jawaban sapu jagat atau satu jawaban pamungkas. Jadi kita harus memikirkan tentang bagaimana kita bisa mengganggu, bagaimana caranya kita bisa mencegah pihak-pihak yang berkuasa ini melanggengkan kekuasaannya, bagaimana caranya kita bisa melawan pihak-pihak otoriter, bagaimana caranya kita bisa mengguncang status quo, bagaimana kita bisa menciptakan basis untuk terjadinya perubahan atau transformasi di depan. Dan penting bagi kita untuk menggunakan kapasitas yang kita miliki sebagai manusia untuk berjuang di semua medan tersebut.
kalau sekarang ya masa-masa di mana otoritarianisme ini meningkat, saya rasa jadi lebih banyak sebenarnya sumber daya manusia yang bisa kita gerakkan ya di era-era seperti ini, karena sekarang orang-orang yang memiliki privilege juga terancam oleh rezim yang otoriter. Jadi orang-orang yang punya privilege ini mereka takut mungkin ya nanti privilege akan diambil oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak otoriter ketika mereka berkuasa, dan mereka jadi sedikit banyak bisa kita ajak bekerja sama. Jadi ada kelompok-kelompok baru yang bisa kita guide sekarang untuk melakukan perjuangan bersama kita untuk mengedepankan nilai-nilai kita berjuang melawan para autokrat tersebut. Dan kita harus berusaha agar orang-orang dari kelas menengah atas ini yang memiliki privilege ini bukan malah jatuh atau malah mendukung pihak-pihak otoriter. Kita harus merangkul mereka. Dan saya rasa ini jadi tantangan sendiri buat kita di periode ini ya. Dan satu hal terakhir yang saya bagikan adalah ini mungkin jadi seperti saya ceramah ya ke terdengar ya. Tapi di banyak tempat di mana demokrasi hadir, demokrasi sekarang terancam di mana-mana. Dalam beberapa kasus ada pemahaman bahwa pertanyaan terkait dengan gender, kesetaraan, pemberdayaan, ras menjadi penting. Jadi ada diskursus tentang demokrasi dan ada diskursus tentang inklusi. Nah, di dalam momen ini sistem atau otoritarian ini cara mereka membangun kekuasaan adalah dengan memobilisasi gerakan-gerakan anti gender, gerakan-gerakan anti demokrasi. Dan biasanya yang namanya rezim atau gerakan-gerakan otoriter ini semuanya pasti ada hubungannya atau pasti membahas tentang gender, pasti membahas tentang gender. Jadi ras. Jadi saya rasa penting bagi kita untuk kemudian mengedepankan diskusi tentang gender dan ras di dalam diskusi-diskusi yang berhubungan dengan demokrasi, karena gender dan ras adalah dua alat yang digunakan oleh rezim otoriter untuk menekan demokrasi. Jadi ketika kita mau memajukan, ketika kita mau melawan, ketika kita mau mencegah agar otoritarianisme tidak berkembang, kita harus majukan isu-isu gender dan isu-isu ras. Ketika kita ketika kita berkampanye atau melakukan advokasi tentang pentingnya demokrasi. Dan gerakan kita perlu kita kembangkan, dan kalau misalnya kita bisa mengembangkan gerakan kita dengan menggunakan tadi ya perspektif gender dan perspektif ras, saya rasa kita jadi bisa mengakses atau menjangkau lebih banyak orang, bukan hanya orang tetapi sumber dana juga ya. Dan sejak tahun 2020 saya rasa orang-orang jadi lebih sadar tentang masalah gender dan ras ini. Saya punya harapan. Jadi sekarang adalah waktu para monster-monster muncul. Saya setuju apa yang Sherin bilang. Ini agak-agak. Jadi saya suka Anda pesimis, tapi Anda juga optimis gitu. Tapi saya sih optimis ya bahwa ini adalah masa-masa transisi, masa-masa yang kita bisa ambil alih. Dan sekarang kalau melihat tren-tren di masa lampau, ini adalah proses yang perlu kita lewati. Ini adalah proses yang sebenarnya memberikan kita peluang untuk turut mengambil andil dalam kontestasi yang sedang terjadi di dunia kita sekarang. Terima kasih banyak Tarso, Sonia, Zev, Tamara. Saya ingin membahas beberapa pertanyaan dari kolom chat yang sudah dimasukkan ya. Saya rasa ini apa yang tadi sudah kawan-kawan katakan, Tarso, apa sih yang sebenarnya kita coba tuju di ujung ya, terlepas dari tantangan-tantangan tadi ya, kompleksitas, bagaimana caranya kita bisa menciptakan kondisi-kondisi yang benar-benar membebaskan, bagaimana caranya kita membuat gerakan pembebasan. Dan Shirley menulis di kolom chat ya, pandangan masa depan kita ini artinya kita harus mendekonstruksi atau memikirkan ulang cara-cara barat jadi kita harus belajar untuk melupakan, kita harus mempelajari metode baru, metode pembelajaran baru, bukan metode pembelajaran yang barat ya. Kita harus mempelajari pendekatan-pendekatan yang baru. Ini adalah revolusi tubuh
pikiran, dan hati. Dan saya setuju ya, feminis ini menawarkan sebenarnya metode untuk menelurkan, menciptakan pandangan-pandangan baru yang tidak terkungkung atau terbebas dari cara-cara atau perspektif Barat. Dan ya, terima kasih Shirley atas masukannya, saya setuju. Nah, sekarang kita tidak akan beristirahat sebenarnya ya pada hari ini, tapi salah satu orang atau pembicara kita tidak bisa hadir di sini. Jadi kita sudah merekam sebenarnya beberapa refleksi yang akan kita putarkan untuk teman-teman semua. Dan untuk membantu agar isi pikiran si pembicara ini juga bisa turut kita jalin ke dalam diskusi ini. Teman-teman, mohon pilih saluran bahasa. Karena kalau tidak memilih saluran bahasa, kawan-kawan tidak akan bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembicara kita. Jadi silahkan tim teknis, tolong putar videonya. Hi, I was asked to reflect on the implications for movement organizing and strategy in light of the conversations that were held during the last dialogue. I would like to emphasize 3 main points. The first is on the principle of contagion. What we noticed globally around closing civic space as well as other issues is that an action in one country or one region almost always immediately leads to a similar action or a more extreme version of the initial action in a different country. Our task as movement support organizations is to ensure that we are actually anticipating rather than reacting to these kinds of events. But in order to do that, the second point is also critical. We cannot anticipate if we do not have the resources that allow us to do so in the ways in which we consider most useful to the moment, the context, and the needs of the movements that we are serving. Herein lies the question of resourcing movements that actually thrive, resourcing movements that respond to strategy rather than an action or projects. And this is a long conversation that feminist philanthropy organizations and the philanthropy space has been engaging in for quite a long time. The third and final point is around the transnational. We know today that our issues are transnational in nature. The actors that mobilize around a range of issues that are counter to the ideas of freedom and justice that we're interested in are transnational in nature, organizing resources, organizing across religion, organizing across values and principles, which unfortunately means that they're therefore much more stronger in consolidating their ideas than we are. Consequently, movements across the globe who are interested in fighting these forces of necessity have to work through some of the challenges that have made transnational organizing more complex, more challenging, more difficult. Resourcing becomes a very important part of that conversation, but it's also a conversation around working across ideology, working across the silos that have of necessity made organizations and movements work in separate ways rather than in connected ways that challenge the structural and systemic issues that we are all interested in. Thank you. Dan saya rasa kita harus bisa memahami hal tersebut untuk bisa menantang isu-isu struktural dan sistemik yang menjadi perhatian kita semua. Terima kasih Awino, terima kasih atas refleksinya. Saya lihat di kolom chat ada yang bingung ya, karena kita sedang memfasilitasi sesi lintas bahasa, jadi kawan-kawan tadi harus memilih saluran bahasa untuk mendengarkan audionya. Jadi caranya bagaimana? Tadi harusnya teman-teman mengklik lambang bola dunia di bawah layar, lalu pilih bahasanya untuk memilih bahasa apa yang ingin kawan-kawan dengarkan. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan tadi ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan beberapa hal, dan setelah itu kita akan mengundang Kristal, Fumi, Patricia, dan Tamara agar bisa berbincang lagi. Saya rasa beberapa hal yang tadi kita sudah sajikan di meja diskusi kita ya. Tadi Awino menekankan juga bahwa transnasional, solidaritas lintas negara, pentingnya bagi kita untuk mencari sekutu-sekutu baru, cara-cara untuk membuka hubungan, dan mungkin kita harus mengambil tindakan yang sama sekali berbeda, tindakan yang lebih tegas, kerja-kerja atau aktivitas yang lebih menonjol, dan tadi salah satu pembicara mengatakan alignment atau penyelarasan, penting bagi kita untuk menyelaraskan kerja-kerja yang biasanya kita kerjakan sendiri-sendiri begitu. Nah, sebagai ide bersama, sebagai cita-cita bersama, kira-kira apa yang perlu kita kedepankan? Nah, Kristal, Fumi,
Patricia, Tamara, mari sekarang bergabung dengan saya dalam perbincangan ini. Ya, oke. Jadi, Kristal, setelah Anda bisa menyalakan kamera, tolong beritahu. Oke, bisa. Baik. Ya, banyak tantangan yang ada di depan kita sekarang. Kita bisa bicara seharian dan kawan-kawan pasti pokoknya seharian pun kita bicara tidak akan selesai. Nah, ketika kita melihat lanskap politik kita, ketika kita melihat konsolidasi kekuatan sayap kanan, apakah ada perubahan-perubahan politik yang bisa kita sasar ke depannya? Dan dalam beberapa dekade terakhir yang kira-kira hilang dari kita adalah harapan terhadap negara. Jadi kadang-kadang kita hampir tidak bisa lagi berharap dengan negara. Korupsi, kekecewaan, aksi-aksi negara yang tidak masuk akal, ini membuat kita kehilangan kepercayaan dengan negara. Dan sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar kita tidak bermain bertahan terus-terusan dalam buku gerakan sosial, dalam buku gerakan keadilan sosial, bagaimana caranya agar kita bisa ikut mengonsolidasikan kekuasaan, bagaimana caranya kita bisa aktif di ruang-ruang negara, di ruang-ruang politik, alih-alih bertahan sekarang. Dan kira-kira peran apa yang bisa kita ambil ya? Mungkin Fumi pertama silakan, lalu kemudian kita berikan ruang kepada para pembicara lain. Kita harus, ya, saya adalah seorang optimis yang sejati. Kita harus bisa memikirkan tentang siapa kita dan kekuatan kolektif apa yang kita miliki. Saya rasa kita harus mulai dari situ. Saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Tarso dan Sonia tadi ya. Strategi kita ini kita harus menggunakan strategi gurita. Jadi kita tidak bisa melakukan hanya satu strategi, tapi kita harus melakukan strategi yang banyak dan saling terhubung satu sama lain. Dan kalau misalnya kita terus bertahan ya problematis sih memang menurut saya. Dan kita juga melihat ya jadi menurut saya kita harus menyelaraskan gerakan kita terlebih dahulu. Kita cari ritme bagaimana caranya kita bisa bekerja sama. Kadang kan ada orang-orang yang sudah terlalu maju di depan dalam gerakan, mereka harus kita ajak sedikit melambatkan dirinya, baru kemudian kita bisa menyusun strategi serangan. Dan kita harus membangun sebenarnya benar jaringan transnasional, jaringan nasional, jaringan lokal, dan kita perlu menyadari bersama-sama sistem apa yang selama ini menyerang kita. Kalau misalnya kita tahu sistem yang menyerang kita selama ini apa, baru kita bisa menyusun taktik untuk melawan sistem tersebut. Saya rasa penting juga ya. Yang juga tidak kalah penting adalah tadi Awino juga sudah mengatakan, dan salah satu komentar di kolom chat mengatakan juga, yang terjadi di Uganda sekarang ini terjadi di Filipina, terjadi di negara-negara lain. Dan saya rasa kita harus berhenti memikirkan tentang apa yang terjadi di negara kita sendiri-sendiri. Jadi kita harus menghubungkan apa yang terjadi di satu negara dengan apa yang terjadi di negara lainnya, baik di masa sekarang maupun masa lampau. Kita harus bisa kemudian membangun kekuatan yang benar-benar kolektif. Dan kita harus tentukan dengan siapa kita mau membangun kekuatan kolektif. Dan saya rasa agenda-agenda teknis, agenda-agenda politis kita ini benar-benar harus dibangun bersama dengan orang-orang yang memang sedang berjuang, yang menghadapi permasalahan secara langsung, yang menghadapi krisis air, yang menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, yang mencoba melindungi lahan, yang mereka harus kita libatkan dalam agenda kita. Dan orang-orang yang terdampak atau yang merasakan langsung ini harus kita libatkan, harus kita tempatkan, berikan peran di dalam proyek-proyek politik yang akan kita lakukan. Saya rasa pendidikan terkait dengan gerakan, penyebaran pengetahuan terkait dengan gerakan, pembentukan kelompok-kelompok studi atau kelompok-kelompok belajar ini juga
sudah jarang ya ketika kita membahas tentang pembangunan gerakan. Saya rasa kita harus kembali menggunakan metode-metode ini. Karena metode-metode tadi ya, membuat kelompok belajar, saling mendengarkan satu sama lain, melakukan studi, adalah metode-metode yang paling berhasil sebenarnya kalau kita ingin memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi saya rasa gerakan-gerakan ini bisa bisa menghidupkan kembali tadi ya kelompok-kelompok belajar kecil, lalu studi-studi untuk agar kita bisa tahu harus melangkah kemana. Konsensus bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, dan gerakan ini pasti di dalam gerakan ada banyak kelompok yang memiliki kepentingan berbeda-beda, termasuk gerakan kita. Tapi yang menurut saya penting adalah komitmen. Kalau kita tahu apa yang kita dukung, apa yang kita lawan, saya rasa kita bisa bergerak maju. Kalau kita bisa buat ruang di mana kita bisa saling menyepakati apa yang kita mau lawan dan apa yang mau kita tuju, kita bisa maju. Nah, tadi kalau kata Fumi, kita harus benar-benar secara serius membangun kekuatan secara kolektif, tidak hanya bicara-bicara, tapi kita serius begitu. Ya, Fumi dan So-nya membuat saya berpikir sangat banyak. Jadi ide tentang tadi ya kelompok-kelompok pembelajaran. Dan kalau kayak gerakan saya waktu itu kita kayak membuat kelompok-kelompok pembaca buku, dan orang bilang ini gila kali ya bikin kelompok-kelompok pembaca buku, buat apa begitu. Saya rasa penting bagi kita untuk kemudian menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah benar-benar sesuatu yang baru, tantangan baru yang kita hadapi, tetapi tantangan yang baru ini sebenarnya bukan tantangan yang baru-baru banget gitu. Ini adalah tantangan yang kita hadapi atau yang sudah pernah dihadapi oleh kawan-kawan kita di masa lampau dalam bentuk yang berbeda. Dan sebagai contohnya ya, ketika kita bahas tentang pengetahuan, banyak sekali pengetahuan yang sudah kita produksi selama ini oleh kawan-kawan di Afrika, tapi kemudian hilang seiring dengan berkembangnya waktu. Dan sepertinya kalau sekarang kita mengedepankan bahwa dalam konteks pembangunan pengetahuan di Afrika, 50% kutipan atau sumber pengetahuan yang kita gunakan harus berasal dari artikel yang diterbitkan oleh kawan-kawan Afrika. Dan saya rasa saya setuju ya tadi ya, kita harus memperlambat pola kerja kita, karena tadi kan sepertinya kita tergesa-gesa ya, kita didorong oleh struktur untuk menciptakan situasi yang menciptakan solusi secepat-cepatnya. Saya rasa penting benar bagi kita untuk memperlambat gerakan kita, untuk mengambil waktu, untuk membangun jaringan, untuk menentukan siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita ingin memperlambat gerakan kita, lalu di tengah dunia yang bergerak sangat cepat ini, saya rasa kita sedang melakukan perlawanan. Jadi ketika kita memperlambat gerakan kita, itu sama artinya dengan kita melakukan perlawanan terhadap dunia yang selalu ingin bergerak dengan cepat. Seperti waktu COVID kemarin ya. Kalau sekarang saya sadar bahwa banyak hal yang berbeda dan dunia mulai bergerak atau mulai berubah, dan saya waktu masa COVID ya, saya merasa bahwa saya punya waktu untuk berpikir. Saya punya waktu untuk memperlambat pola kerja saya. Tapi kemudian sekarang ketika sudah mulai kembali normal, dunia kembali bergerak dengan cepat lagi. Jadi saya rasa ini ini gila ya. Jadi saya rasa kita digerakkan, kita harus mengambil waktu untuk memperlambat diri kita, merefleksikan pembelajaran, mempertanyakan ulang apa yang kita pahami sebagai gerakan, apa yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran dalam gerakan. Saya rasa melambatkan atau memperlambat kerja-kerja kita adalah bentuk resistensi politik juga. Dan ya kita harus sadar ya, sebenarnya donor juga kan mendorong kita untuk melakukan advokasi. Maksudnya apa yang mau diadvokasiin kalau misalnya bahkan kita nggak tahu narasi yang mau kita usung apa begitu. Kalau misalnya kita belum paham apa itu pembebasan, kalau kita tidak tahu rasanya, bentuknya, warnanya, dan baunya pembebasan, karena kita terlalu cepat bergerak dan kita tidak sempat untuk berpikir bagaimana cara memperjuangkan pembebasan begitu. Dan kita kan sekarang sedang membahas topik yang mengacu ke masa depan begitu ya. Sekarang pukul berapa di dunia. Tapi saya rasa ketika kita mencoba membahas atau melihat ke masa depan, kita juga butuh sedikit memperlambat diri kita, melakukan refleksi dan membuka ruang-ruang agar kita bisa memikirkan secara mendalam, membongkar apa yang kita hadapi sekarang ini di tengah dunia yang bergerak begitu cepat.
Dan tolong katakan ke donor juga ya untuk membiayai ini tadi, memperlambat gerakan. Ya. Kristal tadi kan membahas tentang time not so far away ya, atau seperti itu sebuah artikel. Tolong dimasukkan juga di kolom chat ya agar kita bisa baca. Nah, Pati, bagaimana nih? Sekarang kita sedang bergerak ke arah mana? Bagaimana caranya membangun keselarasan? Oh, Tamara, kalau menurut saya kita harus mengorganisir. Saya rasa ini hal yang paling sulit ya. Jadi kita harus memberikan ruang kepada orang-orang yang tertarik yang mau berjuang bersama kita untuk melakukan tata kelola atau untuk mengelola gerakan ini bersama. Nah, terima kasih. Oke, silakan Betty. Menurut saya ini adalah secara fisik dalam tubuh saya, seketika saya mendengarnya ini saya merinding nih ya mendengarkan jawaban-jawaban dari semua. Tapi gerakan kita harus mempertanyakan lagi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada dan bekerja dengan dialog-dialog untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan menurut saya kita harus membuka hal-hal yang membatasi kita semua, membatasi sebuah kelompok dari grup-grup itu. Jadi semua menjadi bersama-sama untuk dapat membangun kekuatan yang kolektif yang tadi Alexa sebutkan, dan juga menurut saya kita menurut saya ini penting sebuah debat atau diskusi, berdiskusi dalam kelompok ini supaya kita tidak hanya terkungkung dalam satu kelompok kita saja, tapi juga kita bisa berpikir mengenai proses kita dengan kita mendengar dari yang lainnya ya. Tentu saja memang butuh waktu untuk bisa berubah, tapi ketika kita bisa berpikir tentang proses ini, memikirkan proses-proses ini, memang kita harus, ini sangat rumit. Kita tidak bisa memiliki solusi yang cepat tentu saja. Tapi kita harus melihat indikasi-indikasi yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di keseharian harian kita dalam kita bekerja. Dan akhirnya saya pikir banyak sekali debat yang sekarang ini muncul tentang debat-debat feminis ya. Dan kita mungkin bisa lebih mengkodifikasi gitu ya, memproses lagi apa sih yang kita bicarakan sekarang ini. Karena substansinya itu bisa berbeda-beda, ada agak sulit juga gitu ya, kadang untuk bisa kita mengerti. Dan bagaimana kita bisa membantu untuk menerjemahkan makna-makna yang ada di belakang debat-debat tersebut gitu ya, yang mungkin terdengar sangat sulit tadi itu. Sehingga kita bisa saling mengerti satu sama lainnya. Terima kasih banyak, Patty. Terima kasih banyak, teman-teman semua. Saya rasa ya tadi ya, inti dari perbincangan kita adalah bahwa orang-orang semua sudah bicara ya. Kita butuh menggunakan strategi yang lebih daripada satu. Kita butuh membuka ruang. Tadi Kristal mengatakan ya, kita perlu memperlambat gerakan-gerakan kita. Memperlambat gerakan-gerakan kita. Kita harus membuka ruang-ruang refleksi untuk mencari tahu karena mana sih kita mau melangkah ke depan, dan kita harus memikirkan tantangan-tantangan yang tadi Tamara tawarkan ya. Bagaimana caranya agar kita bisa berkuasa begitu, kita bisa govern, kita bisa menjadi duduk atau menjadi penguasa. Dan tadi Fumi juga
mengatakan bahwa ada banyak tantangan yang perlu kita lakukan, tetapi ketika kita membicarakan tentang tantangan-tantangan ini dihadapi atau akan dicoba diselesaikan oleh manusia yang punya perasaan. Oleh karena itu kita harus membangun rasa kepercayaan, keselarasan di tengah visi-visi yang sebenarnya kita juga masih belum jelas mungkin ya, mau kemana ke depannya. Saya sangat menghargai kompleksitas dari perbincangan kita pada malam ini, dan seperti yang tadi dikatakan oleh Sonia, masalah yang kompleks, pasti solusinya juga soal kompleks, dan inilah kenapa kita berkumpul ya. Dan saya rasa kita juga tidak perlu menyelesaikan semuanya pada saat ini, dan kita tidak perlu menyelesaikan semua permasalahan oleh kita, karena ada banyak sekali orang lain dalam sejarah, dalam gerakan yang bersama kita. Jadi ada banyak aktivis, gerakan, komunitas yang semua melawan seperti kita. Dan saya rasa ada banyak yang bisa kita kembangkan dari sini. Saya ingin mengundang para pembicara yang sudah berada di sini sekarang. Kawan-kawan semua, silahkan yang sudah berbincang atau sudah aktif dalam 2 babak terakhir, Zev, Tarso, Sonia, ayo bergabung bersama kita. Dan saya ingin melakukan sesuatu yang mungkin tidak adil ya, tapi saya rasa penting. Karena perbincangan ini membuat kita bertanya-tanya banyak hal. Dan perbincangan ini juga membuat kita jadi banyak berharap. Ya kan, ada banyak harapan. Dan kita harus mengembangkan harapan-harapan ini. Akan sangat mudah kalau misalnya kita bisa memupuk harapan-harapan ini. Dan kalau misalnya kita berhenti berharap, orang-orang di oposisi kita pasti akan senang. Saya akan bertanya kepada kawan-kawan semua, dan saya akan minta jawaban yang singkat. Karena pertanyaan ini bisa sebenarnya menjadi topik disertasi. Tapi saya ingin kawan-kawan menjawab dengan singkat. Kenapa kita membangun kekuatan? Kenapa kita membangun kekuatan? Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua satu persatu. Fumi, saya selalu mulai dengan Anda sepertinya setiap kali saya menjadi moderator. Nah, tapi karena Anda sekarang sudah dikasih spotlight, silakan Fumi. Kenapa kita membangun gerakan? Membangun kekuatan, maaf. Kita harus melawan sistem opresi, kita harus memusnahkan mereka. Jadi bukan dalam 10 tahun ke depan jadi kita tidak bisa mengatakan 10 tahun ke depan kita akan menghancurkan gerakan ini, tidak bisa seperti itu. Harus ada strategi yang konkret. Kita harus menghancurkan patriarki, menghancurkan supremasi kulit putih, dan kita harus memastikan bahwa sistem opresi ini hilang, musnah dari hidup kita. Dan di saat yang sama kita harus memikirkan tentang bagaimana caranya kita mau hidup di dunia pasca atau di dunia di mana sistem-sistem seperti itu sudah tidak ada lagi. Di dunia tempat kekerasan dan perpecahan banyak terjadi. Pati, kenapa kita membangun kekuatan, membangun kekuasaan? Ya, seperti yang Pimi sudah katakan semuanya sebenarnya. Semua opresi yang berdasarkan sejarah kita ketahui, juga kita kita memerlukannya untuk bisa hidup dengan baik kita semua. Untuk membangun hubungan yang harmonis antara manusia juga dengan alam ini, dengan planet ini. Terima kasih, indah sekali jawabannya. Kristal? Saya sepertinya nggak bisa jawab apa-apa setelah jawaban Fubi dan Pati, terlalu lengkap. Tapi saya ingin nambahkan sedikit saja ya. Kita, kalau di tempat kita mencoba memperjuangkan kebebasan. Tapi bukan kebebasan dari, tapi kebebasan untuk. Jadi bukan kebebasan dari pihak menjajah, tapi kebebasan untuk melakukan sesuatu begitu. Jadi bukan sekedar kebebasan dari opresi, kebebasan dari penjajahan. Dan kita ingin memperjuangkan kebebasan untuk hidup di dunia yang nyaman, kebebasan untuk menangis, kebebasan untuk mencintai, hidup di tengah planet kita. Dan apakah kita bisa kemudian membuat planet kita bertahan, sungai-sungai mengalir, dan tumbuhan-tumbuhan kita tumbuh. Jadi freedom to, atau kebebasan untuk, alih-alih kebebasan dari, selain dari apa yang sudah dikatakan oleh Fumi dan Patricia barusan. Terima kasih. Sonia, kenapa kita membangun kekuatan? Untuk menangkap kembali generasi muda, dan generasi di masa lampau sudah berjuang untuk hadirnya dunia yang tepat kita bisa bernafas. Jadi ada satu gambar atau satu kutipan yang sangat bermakna bagi saya, dan kalau menurut saya, kita sekarang berjuang untuk melawan, dan perlawanan atau untuk melawan adalah sebuah
tantangan yang kita harus jalani atau hal yang harus kita jalani. Karena kalau kita tidak melawan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita, dunia tempat kita bisa bernafas dengan lega. Dan mohon maaf karena saya sangat realistis, tapi kalau dari tempat saya duduk sekarang, saya rasa kita harus realistis ya. Kompas realistis ini harus kita terus nyalakan. Kita harus mengaktifkan mode berpikir realistis kita. Setuju, setuju. Jangan minta maaf, Sonia. Karena kalau kita tidak realistis, kita tidak akan bisa membuat strategi yang efektif. Terima kasih. Dan silahkan, Tarso. Aduh, melanjutkan. Saya rasa kekuatan ini perlu dibangun untuk kebebasan, untuk hidup, untuk semua orang. Alih-alih untuk ketakutan. Kekuatan untuk berbagi, kekuatan untuk melenyapkan. Jadi bukan kekuatan sekedar untuk berkuasa yang kita bangun. Tamara? Kesempatan dan pilihan, 2 kata. Sepertinya Anda seorang ini ya, penyair ya, ketika Anda mengatakan sesuatu tuh sepertinya langsung menyari patikan apa yang kita diskusikan ya. Zef, saya setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh kawan-kawan semua. Saya hanya ingin mengutip salah satu revolusioner dari orang revolusioner dari Filipina, Leon Alejandro. Perjuangan kebebasan adalah hal terbaik kedua setelah menjadi bebas. Jadi ketika kita membayangkan dunia pembebasan itu seperti apa, ketika kita membayangkan hal tersebut, kita seperti mencicipi kebebasan itu apa. Jadi berjuang untuk kebebasan adalah hal kedua terbaik setelah merasakan kebebasan itu sendiri. Nah, Sherin, saya akan berikan kata terakhir untuk Anda sembari menutup. Aduh, Alexa, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ya, membangun dunia lewat cinta. Jadi kita membangun kekuatan untuk manusia dan untuk menjadi manusia bersama-sama. Sulit memang, ini tugas yang sangat sulit untuk menutup dialog ini, karena saya rasa kita sudah memulai perbincangan dan saya ingin agar perbincangan ini berlangsung terus, karena kita sudah menciptakan komunitas, kita sudah menciptakan ruang, kita sudah dari tadi mencurahkan pikiran kita berisi tentang topik yang sulit, kita membahas tentang ide, strategi, aksi, dan ini saya rasa kita seperti sedang berada dalam komunitas aktivis, komunitas pemikir bersama-sama, kita menyusun strategi, dan saya rasa perbincangan kita pada hari ini seperti mengisi bensin kita, menambah tenaga kita, menge-charge kita, memberikan saya harapan, memberikan saya tenaga, memberikan saya pandangan bahwa ada jalan-jalan, tahu ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Saya jadi tahu berarti kita bisa bertahan, tapi di saat yang sama kita juga bisa memperjuangkan dunia yang kita ingin wujudkan. Nah, saya ingin menutup berarti sekarang pertemuan kita, dialog ini dengan mengatakan terima kasih, sangat-sangat terima kasih kepada seluruh partisipan di dalam dialog 2 babak ini. Saya rasa kita telah melakukan diskusi yang sangat mendalam di waktu yang sangat singkat. Dan hati dan pikiran saya ini jadi banyak yang harus, jadi saya merasa hati dan pikiran saya ini mendapatkan banyak nutrisi yang perlu diproses. Dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi di ruang-ruang lain. Dan penting bagi kita untuk mendukung pembebasan di berbagai ruang, pembebasan kekuasaan, pembebasan di bidang apapun ya. Dan saya rasa proses ini akan jadi proses yang pelan, sulit, dan kita harus pikirkan kembali apa yang tadi didiskusikan. Kita harus memikirkan banyak hal, kita harus belajar banyak hal baru, tapi kita juga kadang-kadang harus melupakan beberapa hal yang sudah kita tahu. Dan ini akan menjunjung kita untuk membahas bagaimana cara membangun gerakan ke depannya. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa kita akan membagikan sumber daya terkait dialog ini, mulai dari grafik record atau semacam infografis sampai rangkuman. Dan terakhir, terima kasih kepada dokumenter grafis kita, panelis, tim organisir, dan kawan-kawan semua yang berkontribusi untuk membuat dialog 2 babak ini menarik dan provokatif. Dan karena di dalam diri kita ini, kita pasti merasa terprovokasi ya. Dan saya rasa perbincangan ini, semoga perbincangan ini benar-benar bisa menginformasikan atau berdampak pada strategi JAS ke depannya. Ya, rayakan kebersamaan kita, saya kirimkan banyak cinta. Dan saya kirimkan banyak cinta, banyak ucapan terima kasih, dan mari kita rayakan ruang-ruang yang kita miliki.
Dan sekali lagi terima kasih karena sudah menjadi bagian dan sudah duduk di dalam komunitas ini bersama kita. Jadi tetap sehat, jaga diri, dan sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih banyak.